Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pembelajaran agama dari bab 1 sampai dengan bab 5. Perkenalkan, nama saya Sela Novianti dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Sari Safatira Aska dari absen 25. Perkenalkan, saya Antania Putri Nur Ramadhani, absen 5. Perkenalkan, saya Novi Isnaini, absen 21. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Handayani dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Handalinda Pontrafiko Wahida dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Rada Luciana dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Natasha Maharadi Putri, nomor absen 18. Yang pertama, bab 1, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 mengandung pesan-pesan Allah menurunkan Al-Quran dengan hak atau kebenaran. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Agar dapat berkompetisi dalam kebaikan, lakukanlah M6. M6 yaitu mengawali dengan basmalah, melakukan dengan semangat, menjaga konsisten, mempelajari ilmu yang terkait, membiasakan bekerja sama, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Menurut tafsir Al-Misbah, Surat At-Taubah ayat 105, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan amal pekerjaan mereka, mengingatkan bahwa setiap amal baik dan buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan, karena amal tersebut disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman. Bagi setiap muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kehidupan duniawi, tetapi bertujuan untuk mulia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul cabang iman. 1. Definisi iman. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama biasa disebut dengan iman. Dalam hal ini, manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih berada di dalam ruh. Sebagaimana yang tersebut pada surat Al-A'raf ayat 172 berikut ini. Wa idza rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukannya demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Yang kedua adalah iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Yang ketiga, definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Khoimut Tughyan ala Manzumari Syu'abul al-Iman. Iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas, memiliki beberapa unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia. Yang keempat, dalil nakhli tentang Syu'abul Iman. Dari Abu Hurairah RA berkata,
Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. B. Untuk mempermudah memahami dan mempelajari syu'abul iman, dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi A. Niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 cabang iman. B. Lisan atau ucapan terdiri dari 7 cabang iman. C. Seluruh anggota badan terdiri dari 40 cabang iman. Yang ke C. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, jika terbentuk dari kumpulan orang-orang yang beriman, niscaya akan terbentuk masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan berlimpah berkah dari Allah. Bab 3. Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud. Menghindari sifat itu berfoya-foya, harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Inilah pentingnya mengelola dan membelanjakan harta sesuai kebutuhan dan tidak berfoya-foya. Harta juga bisa menjadi tercelah jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas. Boros dan membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Perhatikan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sikap sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Adapun beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia itu hanyalah sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati atau tawadu. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda maupun jabatan. Orang yang hasad akan selalu berusaha 1. Mengharapkan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain dan berpindah padanya. 2. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain menderita, maka ia rasa bahagia. Sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seseorang. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, Iyyakum wal hasada fa inna hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun naru khotoba. Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Selanjutnya, bab 4. Asuransi bank koperasi untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah.
Asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha untuk saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu adanya 1. Pihak tertanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Akad atau perjanjian asuransi, 4. Pembayaran iuran, 5. Kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung, 6. Peristiwa yang tidak bisa diprediksikan. Selanjutnya, syarat dan larangan asuransi syariah. Menurut para ulama fikih, rukun asuransi terdiri dari 4 hal, yaitu kafil, makfulah, makful anhu, makful bih. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah balik, berakal, bebas berkehendak, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian. Tujuan dari prinsip asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadi resiko yang tidak bisa diprediksikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah harus memiliki dasar dan prinsip yang terjadi pijakannya. Adapun prinsip dasar asuransi syariah adalah tauhid, keadilan, ta'awun, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan praktik riba, larangan praktik horor, larangan praktik judi. Manfaat asuransi syariah bagi umat. 1. Merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. 2. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antara sesama anggota. 3. Melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. 4. Memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. 5. Efisien. 6. Sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya sehingga tidak ditimbul karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Dan ketujuh, menabung, karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Pengertian bank syariah. Bank syariah merupakan satu institusi keuangan yang menjalankan operasi mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum dan kegiatan usaha perbankan syariah. Bank syariah menggunakan beberapa cara dalam kegiatan usaha atau transaksi yang bersih dari riba, di antaranya sebagai berikut. A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil mudharabah. B. Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal musyarakah. C. Prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan murabahah. D. Pembiayaan barang modal dengan sewa murni ijarah. E. Pemindahan hak milik barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain, ijarah wa ikhtina. Kegiatan dan usaha bank syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. Wadiah ini terdiri dari dua macam, yaitu wadiah yad lamanah dan wadiah yad amanah. B. Penyaluran dana, yaitu jual beli dengan skema salam, jual beli dengan skema istisna. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan dua skema, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sewa menyewa. Dalam melakukan kegiatan sewa menyewa ini, bank syariah pun memiliki dua skema, yaitu ijarah dan ijarah mumtahiyah bitamlik. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan pada akad sebagai berikut. Yang pertama wakalah, yang kedua hawalah, yang ketiga kafalah, yang keempat rahn. 4. Hikmah dan manfaat bank syariah.
yaitu A. Terhindar dari perbuatan riba, B. Menjalankan syariat Islam dalam bidang keuangan, C. Keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil, D. Memberikan saldo tabungan yang rendah, E. Dana nasabah dipergunakan sesuai syariah, F. Penabung adalah mitra bank syariah, G. Dana ditujukan untuk kemaslahatan umat. Pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dasar hukum koperasi syariah. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi syariah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan tafakul. B. Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan dan usaha koperasi syariah. Adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijadikan oleh koperasi syariah adalah A. Penghimpunan dana, B. Penyaluran dana, C. Investasi atau kerjasama, D. hikmah dan manfaat koperasi syariah. Bab 5 meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Para ulama dan menyebar Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Beberapa pendapat mengenai masuknya Islam ke Nusantara sebagai berikut. 1. Teori Gujarat, 2. Teori Mekah, 3. Teori Persia, 4. Teori Cina, 5. Teori Maritim. 2. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Banyak tokoh ulama dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. A. Sultan Malik Al-Saleh, B. Sultan Ahmad, C. Sultan Alauddin Riayat Syah, D. Wali Songo, E. Sultan Alauddin, F. Datu Tunggang Parangan, G. Sultan Zainal Abidin. 3. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya, nilai keteladanan tersebut adalah A. Hidup sederhana, B. Gigih dalam berjuang, C. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, D. Produktif berkarya, E. Sabar, F. Menghargai perbedaan, G. Bertakwa secara damai. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.